Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Surga menjadi tempat terindah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para hambanya yang beriman kepadanya. Tentunya semua keindahan yang ada di dunia ini tidak akan sepadan dengan segala keindahan yang ada di dalam surga. Hal inilah yang membuat banyak umat yang berlomba-lomba dalam beribadah dan berbuat kebaikan agar menjadi penghuni surga. Salah satunya adalah dengan menyantuni anak yatim piatu. Bahkan banyak sekali keutamaan dalam menyayangi anak yatim piatu. Lalu apa sajakah keutamaan tersebut? Simak video ini hingga akhir ya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut Masya Allah, inilah surga yang sudah disiapkan untuk anak yatim piatu versi dari Magenta Islam. Inilah surga untuk anak yatim piatu dan penyayangnya. Sudah seharusnya kita pun saling tolong-menolong kepada sesama manusia. Hal ini pun telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau selalu menolong orang yang sedang kesusahan walaupun orang yang ditolongnya membenci dirinya. Sikapnya itulah yang harus kita tiru. Anak yatim piatu harus kita perhatikan dan tolong, bahkan kita rawat dengan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW pun sangat menyayangi anak yatim piatu. Bahkan umat yang mengikuti jejaknya akan tinggal di dalam surga yang sama dengan beliau. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Saya dan orang yang mengasuh atau memelihara anak yatim akan berada di surga begini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah dan meregangkannya sedikit. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, Abu Daud, dan Ahmad dari Sahal bin Sa'ad. Sudahkah kalian menolong dan menyayangi anak yatim piatu yang ada di sekitar kalian, sahabat beriman? Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bersiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia memang akan mati. Tidak akan ada yang bisa memprediksi atau menebak kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu dan sudah mengatur semua itu. Ada beberapa anak yang sudah ditinggalkan kedua orang tuanya terlebih dahulu dan menjadi anak yatim piatu. Sebagai umat yang beriman dan menjadikan Rasulullah SAW panutannya, kita sudah sewajarnya harus menolong anak yatim piatu tersebut. Hal tersebut akan menjadikan kita salah satu golongan hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan atau abrar minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Quran Surat Al-Insan ayat 5-6. Akan memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia ini mempunyai banyak kesempatan untuk mendapatkan banyak pahala dari perbuatan yang kita lakukan, mulai dari beribadah wajib dan sunnah, serta melakukan banyak amalan baik yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya, semua ini pun akan dibalas berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolong anak yatim piatu merupakan salah satu bentuk ibadah yang akan membawa pertolongan Allah Ta'ala kepada diri kita. Seperti yang dijelaskan dalam hadis. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di dunia dan akhirat.
Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dan Ashabus Sunan dari Abu Hurairah. Lantas, sudahkah sahabat beriman menolong anak yatim pula? Menghindarkan dari siksaan di akhirat nanti. Mengasuh dan merawat anak yatim piatu menjadi salah satu ibadah sekaligus amalan baik yang akan mendatangkan banyak pahala. Jika kita melakukannya dengan hati ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun akan terhindar dari siksaan di akhirat nanti. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraan dengannya, menyayangi keyatiman dan kelemahannya. Hadis riwayat Tabrani dari Abu Hurairah. Tentunya semua umat manusia di dunia ini ingin menjadi penghuni surga. Banyak cara untuk bisa masuk ke dalam surga sahabat beriman. Salah satunya adalah dengan cara menolong sesama dan menyantuni anak yatim piatu. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah kalian menyantuni anak yatim piatu? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.